Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aningsih dengan NIM 22210086. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Via Nugraha MPD. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahan ajar yang telah saya buat dengan materi puisi untuk siswa kelas 10 SMA. Sebelum ke materi, di sini terdapat capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, puisi, dan gelar wicara. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 10.1 memahami diksi dalam teks puisi yang dibicarakan dengan kritis dan reflektif. Nah, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran, lanjut saja kita langsung masuk ke materi. Di sini terdapat pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair sebagai bentuk mengekspresikan diri. Isi dari puisi bisa menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pengalaman, atau nasihat. Karya sastra puisi tersusun atas rangkaian bahasa indah dan padat makna. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. Puisi bersifat simetris, puisi memiliki makna konotatif, dan terakhir puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu unsur fisik. Unsur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Unsur fisik puisi terdiri dari tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini, kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemakaian dari isi puisi. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapat efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji pengalihan, visual, imaji pendengaran atau suara, auditif, dan imaji sentuh atau perabaan, taktil. Majaz. Majaz merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada sesuatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir. Rima atau irama terdiri dari pengulangan kata atau ungkapan yang menentukan tinggi dan rendah, panjang dan pendek, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Anomatop atau tiruan bunyi. Contoh dari anomatop adalah dor yang mengungkapkan tiruan bunyi suara tembakan. Bentuk intern pola bunyi seperti asonasi, aliterasi, persamaan awal, persamaan akhir,
sajak berparuh, sajak penuh, sajak berselang, repetisi bunyi, kata, dan sebagainya. Yang kedua ada unsur batin. Unsur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Unsur batin puisi terdiri dari tema atau makna. Tema atau makna salah satu unsur puisi yang tersirat, berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait, maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Nada. Nada merupakan sikap penyair kepada para pembacanya, yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, atau lain sebagainya. Rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis seorang penyair akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada pembaca. Jenis-jenis puisi. Berdasarkan jenisnya, puisi terbagi menjadi beberapa ragam, antara lain puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Contoh puisi lama, pantun, syair, talibun, mantra, gurindam. Contoh puisi baru, puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Contoh puisi kontemporer, puisi mantra, puisi embling, dan puisi tipografi. Selanjutnya ada penyampaian puisi. Yang pertama, deklamasi puisi. Deklamasi berasal dari bahasa Latin declar atau decline, yang berarti membaca hasil karya berbentuk puisi atau sajak yang disertai dengan gerak tubuh dan lagu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam deklamasi puisi adalah kata, larik, frasa, dan bait. Deklamasi puisi bertujuan untuk mengutarakan kebijakan atau pemikiran yang terdapat dalam suatu puisi. Puisi ini disertai dengan gerakan tubuh dan gaya untuk memperkuat penyampaian. Yang kedua ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi yaitu membawakan puisi dengan cara dinyanyikan serta diiringi musik-musik. Biasanya musik instrumental. Musikalisasi puisi memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu nada, irama, pelafalan, harmoni, dan ekspresi. Selanjutnya ada contoh puisi. Di sini saya akan membacakan contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon bunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sekian materi puisi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.